Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak atau Ibu dosen yang sedang menonton. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami mempresentasikan hasil karya kami, yaitu implementasi sistem monitoring dan pengamanan gabah otomatis guna mendukung produktivitas petani lokal. Seperti yang kita tahu, bahwa gabah merupakan bahan baku utama beras, yang dimana beras sendiri menjadi makanan pokok masyarakat Indonesia. Nah, berdasarkan data BPS tahun 2025, produksi padi nasional kita tuh mencapai 60,21 juta ton. Nah, akan tetapi, mayoritas petani kecil di Indonesia itu masih menjemur gabah secara konvensional, yaitu di atas terpal terbuka atau di halaman atau di pinggir jalan. Nah, metode tersebut tuh sangat rentan terhadap perubahan cuaca yang tiba-tiba. Nah, ketika hujan turun dan gabah tidak sempat diapurkan, kadar air pada gabah itu dapat melonjak melebihi 14%, di mana kadar air maksimal menurut standar nasional Indonesia menyimpan gabah itu 14%. Oleh karena itu, kelompok kami menyusun 3 permasalahan umum, yaitu yang pertama, bagaimana bisa mengurangi ketergantungan proses penjemuran pada cuaca yang tidak bisa diprediksi. Kedua, bagaimana mengurangi beban fisik petani saat mengamankan gabah. Yang ketiga, bagaimana kami merancang sistem perlindungan otomatis yang bisa mengamankan gabah saat hujan tiba-tiba. Nah, selanjutnya berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijabarkan, saya akan melakukan validasi terhadap rumusan-rumusan masalah tersebut. Nah, untuk validasi sendiri kami bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah produksi gabah, yang kedua adalah pengolahan gabah, dan yang terakhir adalah kondisi lapangan. Nah, untuk produksi gabah sendiri kami mengambil referensi dari data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2024 dan tahun 2025. Meninjau dari sisi pengolahan gabah, yang dimana kami mengambil referensi dari PDF yang ditemukan pada repositori Kementerian Pertanian. Nah, dari repositori tersebut kami bisa menyimpulkan nih bahwa penjemuran gabah harus menghindari hujan dan kelembapan. Dan di sisi lain, faktor kesuksesan penjemuran gabah adalah suhu, kadar air, dan kebersihan. Nah, aku juga mengambil referensi dari wawancara yang dilakukan oleh Wahyu Imam Badi pada Maret 2026 di Desa Luang yang terletak di Kabupaten Sukoharjo. Nah, jadi petani-petani di desa tersebut kami dapat menyimpulkan bahwa mereka masih menggunakan cara manual, yang dimana mereka harus menjemur dan mengamankan gabah yang sedang mereka proses atau mereka olah ketika terjadi perubahan cuaca. Dan berdasarkan hal tersebut, mereka tentunya kesulitan, apalagi saat bulan Maret yang dimana curah hujan sedang tinggi-tingginya. Jadi pada bulan Maret itu sering terjadi hujan, dan di saat yang bersamaan produksi gabah ini sedang marak-maraknya gitu. Jadi bisa dibilang karena dua kondisi tersebut, workload yang dimiliki oleh petani pada bulan Maret ini bisa dibilang double dari biasanya. Nah, berdasarkan penjabaran saya sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kita membutuhkan sebuah solusi baru yang dimana petani ini bisa dipermudah dan proses penjemuran gabah bisa dibebaskan dari campur tangan manusia walau tidak sepenuhnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke prototyping. Jadi sistem hardware ini dirancang untuk membuat prototipe penutup jemuran gabah otomatis berbasis microcontroller ESP32. Sistem bekerja dengan membaca kondisi lingkungan menggunakan sensor hujan dan sensor suhu kelembapan atau DHT11. Data dari sensor diproses oleh ESP32 untuk mengontrol servomotor sebagai aktuator pembuka atau penutup jemuran secara otomatis. Jadi berikut adalah 4 komponen utama kita. Yang pertama adalah node MCU ESP32 yang berfungsi sebagai pusat pengendali sistem. Yang kedua adalah sensor hujan yang digunakan untuk mendeteksi adanya air atau hujan. Dan ketiga adalah sensor DHT11 yang berfungsi untuk membaca suhu dan kelembapan udara. Yang keempat adalah servomotor yang berfungsi sebagai aktuator mekanik dalam rancangan kami. Ini adalah hubungan antar komponen di prototipe kami. Jadi bisa dilihat di kanan sini berupa skematik dari rancangan kami. Dan di kiri adalah list hubungan antar komponennya apa aja. Jadi ada koneksi ESP32 dengan servomotor. Bisa lihat di kanan atas. Ada koneksi ESP32 dengan sensor hujan, itu adalah yang paling bawah, dan koneksi ESP32 dengan DHT11, yaitu yang berada di tengah. Dan hubungan antar komponen bisa lihat di list pada kiri ini. Oke, kita masuk ke flowchart dan alur kerja sistem. Jadi sistem pengamanan gabah otomatis bekerja melalui siklus pemantauan real time. Setelah perangkat menyala dan terhubung ke server Blink, node MCU secara konstan akan membaca suhu dan kelembapan. Bisa dilihat di flowchart di bagian tengah sini, dan seluruh data ini langsung dikirim dan ditampilkan pada aplikasi smartphone pengguna. Saat sensor mendeteksi hujan yang ada di kanan bawah, jadi di tengah paling bawah itu apakah hujan, dan jika ditanyain apakah dan jika ada hujan, lalu kita akan mempertanyakan apakah atap itu terbuka, dan jika terbuka, maka microcontroller secara otomatis menggerakkan motor servo untuk menutup atap pelindung dan mengirimkan notifikasi ke aplikasi. Sebaliknya, yaitu berada di kiri tengah. Kita lihat dari apakah hujan dulu, dan jika tidak hujan,
dan atap tertutup, maka servo motor akan menggerakkan gabah yang sudah tertutup untuk membuka lagi. Jadi sistemnya kebalik. Nah, siklus kerja cerdas ini terus berulang selama perangkat mendapatkan daya. Oke, baiklah, izin melanjutkan untuk implementasi program microcontroller. Jadi alur sistem itu kurang lebih dibagi menjadi 3 tahap. Pertama itu adalah input sensor hujan. Itu tuh kami menggunakan bilangan binar ya. Untuk nilai 0 itu artinya hujan, dan nilai 1 itu artinya cerah. Nah, untuk prosesnya itu lalu nanti itu akan dibaca dengan ESP8266. Habis itu nilainya akan dibandingkan untuk menentukan antara hujan atau cerah. Nah, lalu outputnya itu nanti servo akan berputar, lalu notifikasi blink itu akan dikirimkan ke HP. Nah, selain input dari sensor hujan, sistem itu juga akan menerima input berupa parameter lingkungan, yaitu suhu dan kelembapan dari sensor DHT, yang dibaca secara periodik. Nah, data itu kemudian akan diproses setiap 2 detik untuk memanfaatkan mekanisme timer, guna memastikan validasi data dan melakukan pengecekan numerik, yang lalu akan dikirimkan melalui platform Blink IoT juga, menggunakan virtual pin. Lebih ini adalah sistem gabah otomatis. Jadi misalnya nih, kita kalau lagi jemur gabah itu kan kondisi gabahnya harus kering. Sedangkan kalau hujan itu, jadi kami sudah merancang sistem supaya nanti gabah itu bisa menutup secara otomatis. Misalnya saya akan pesahin nih sensor hujannya. Ini tisunya basah. Ini gabahnya bakalan tutup. Nah, kalau nanti misalnya hujannya sudah selesai, coba aja. Nanti dia bakalan naik sendiri. Nah, sistem ini juga sudah diintegrasi sama Blink IoT, jadi bisa dipantau secara real time. Ini sudah online ya, jadi saya pantau dari handphone, dan bisa juga dipantau dari Arduino, dari laptop sini. Kita bisa mantau suhu sama kelembapannya. Oke guys. Oke. Jadi ini ada anggota lain, Ray Rafika, buat EP mau ngetes ini sistem kita, hujan tuh. Nah, keren nggak? Lepas. Hujannya berhenti. Nah, Jun mau coba gak, Jun? Oke. Coba Jun. Simulasikan air hujan. Tekan lagi, Jun. Nah, Kan hujannya udah kering. kering, tuh. Nah. Selanjutnya adalah bagian testing, di mana subjeknya ada sesama anggota kelompok dan juga anggota kelompok lain. Untuk sesama anggota kelompok, kami melakukan testing bersama-sama, dan untuk anggota kelompok lain, terdapat 2 mahasiswa lain dari kelompok lain yang melakukan testing bersama kami. Dan di sini terdapat juga penyusunan rubrik, di mana ada truth dan juga false, yang untuk truth menguji keberhasilan menjalankan fungsi utamanya, dan juga untuk false sendiri menguji toleransi dan ketahanan dan batas kegagalan terhadap kendala di lapangan. Dan di sini ada rubrik validasi atau truth, yaitu di sini terdapat 5 kondisi pengujian. Terdapat sensor hujan terkena air, kondisi cuaca kembali cerah, monitoring suhu dan kelembaban, pengiriman notifikasi cuaca, hingga pengujian sistem berulang. Dan di sini terdapat target dari masing-masing sistem, dan juga terdapat hasil pengujian yang kami lakukan, dan semua dari kelima kondisi pengujian tersebut pass atau lulus. Selanjutnya adalah rubrik pengujian ketahanan sistem atau false, dan di sini juga terdapat 5 kondisi pengujian, di mana yang pertama adalah percikan air kecil pada sensor, yang kedua cuaca berubah cepat berulang kali, yang ketiga penggunaan sistem terus-menerus, yang keempat koneksi wifi tidak stabil, dan yang kelima input sensor berubah cepat. Dan terdapat juga target dari masing-masing sistem dan hasil pengujian yang hasil dari yang kami uji, dan juga dari kelima kondisi pengujian tersebut semuanya terlihat bahwa semuanya lolos atau pass. Nah, setelah kami menganalisis untuk rubrik truth dan juga false, apakah jemuran gabah bisa diimplementasikan secara langsung? Jawabannya adalah belum bisa. Jemuran gabah ini memang sukses secara prototipe, namun perlu yang pertama peningkatan daya aktuator untuk menggunakan skala sebenarnya, dan yang kedua perkuatan mekanik, yang ketiga pelindungan ekstra atau casing pada komponen elektronik yang tahan panas dan hujan secara berkepanjangan, dan yang keempat adalah kalibrasi sensor untuk menghindari false trigger.